Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tarikh atau sejarah dari Bani Abbasiyah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang bagaimana siasat dari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur untuk menjebak Abu Muslim al-Khurasani agar Abu Muslim al-Khurasani mau bertemu dengannya di Irak. Awalnya Abu Muslim al-Khurasani enggan untuk menemui Khalifah Abu Ja'far al-Mansur karena dia tahu bahwa ini sangat membahayakan. Namun dengan 1001 cara Abu Ja'far al-Mansur akhirnya berhasil membujuk Abu Muslim al-Khurasani untuk menemuinya di kota Al-Madain yang terletak di wilayah Irak. Sampai kemudian Abu Muslim al-Khurasani pun berhadapan dengan Abu Ja'far al-Mansur. Lalu Abu Ja'far al-Mansur yang memang sudah menyiapkan tim eksekusi terhadap Abu Muslim al-Khurasani memberikan isyarat dengan tepukan tangannya. Muncullah para algojo untuk menangkap dan mengeksekusi Abu Muslim al-Khurasani, ya, sampai kemudian dia pun mati. Kemudian ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin, ya, disebutkan akhir nasib dari Abu Muslim al-Khurasani ini bahwa jenazahnya kemudian dibuang, ya, di Sungai Dajlah. Walafuhu fi aba'ah thumma amara bi ilqaihi fi Dajlah. Ya, kemudian mereka pun membungkus jasadnya dengan sehelai kain. Kemudian Al-Mansur memerintahkan agar jenazahnya dilemparkan ke Sungai Dajlah. Wa kana akhirul ahdi bihi, dan itulah akhir dari kehidupan Abu Muslim al-Khurasani yang sangat legendaris. Ya, karena perannya yang demikian besar dalam berdirinya Bani Abbas, namun akhirnya dia pun menjemput kematiannya, ya, di hadapan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa kana maqtaluhu fi yaumil arbi'a li arba'i baqin min Sya'ban sanata sab'in wa thalathina wa mi'ah. Dan pembunuhan itu terjadi pada hari Rabu saat tersisa 4 hari di bulan Sya'ban tahun 137 Hijriyah. Inilah akhir dari panglima besarnya Bani Abbas yang berperan besar sebagai arsitek, ya, berdirinya kekhilafahan Bani Abbasiyah. Namun akhirnya dia menjemput kematiannya atau menjumpai kematiannya dalam keadaan yang sangat tragis. Sekarang kita lanjutkan, ya, tentang bagaimana pergolakan politik, ya, di era Al-Mansur pasca wafatnya atau terbunuhnya Abu Muslim al-Khurasani. Abu Muslim al-Khurasani ini meninggalkan banyak sekali perbendaharaan harta. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Ja'far al-Mansur, tentu harta-harta yang dimiliki oleh Abu Muslim al-Khurasani ini harus diakuisisi, ya, diambil alih oleh Abu Ja'far al-Mansur sebagai khalifah. Maka kemudian dia pun mengirimkan surat, ya. Jadi dia berpura-pura bahwa Abu Muslim al-Khurasani masih hidup, lalu dia berpura-pura mengirimkan surat kepada orang yang diamanahi oleh Abu Muslim al-Khurasani untuk menyimpan harta milik Abu Muslim al-Khurasani. Hartanya banyak, ya, Gubernur Khurasan, dan Khurasan itu negeri yang kaya, ya, wilayah yang kaya. Maka Abu Muslim al-Khurasani ini perbendaharaan hartanya banyak sekali. Cuma yang tahu dan diamanahi untuk menyimpan itu, ya, dia tidak serta-merta memberikan harta tersebut kepada sembarang orang. Thumma katabal Mansur, kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir, ya, thumma katabal Mansur ila naibi Abi Muslim ala amwalihi wa hawasilihi. Kemudian untuk mengakuisisi hartanya Abu Muslim al-Khurasani yang telah tewas terbunuh, Al-Mansur pun mengirimkan surat kepada
orang yang diamanahi oleh Abu Muslim untuk mengurusi kekayaan dan hartanya. Bikitabin ala lisani Abi Muslim an yaqduma bi jami'i ma indahu minal hawasil wal dzakhair wal amwali wal jawahir. Kemudian ditulislah surat dengan gaya bahasanya Abu Muslim. Nah, ini siasatnya Abu Ja'far Al-Mansur untuk bisa menguasai hartanya Abu Muslim. Dia menulis sebuah surat dengan gaya bahasanya Abu Muslim, dengan tulisan seperti tulisannya Abu Muslim, ya, memerintahkan agar wakilnya tersebut membawa semua harta, ya, simpanan kekayaan seluruh intan permata, ya, agar dibawa kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi dia membuat surat palsu, ya. Wa khatamal kitab bi khatami Abi Muslim bi kamalihi madbu'an bi kulli fasil khatim. Maka kemudian setelah ditiru tulisannya Abu Muslim, gaya bahasanya juga ditiru, kemudian diberilah stempel, ya, stempel yang merupakan ciri khasnya Abu Muslim Al-Khurasani. Jadi orang zaman dulu itu, ini saya kasih gambaran, mereka menyimpan stempelnya itu di cincinnya. Jadi kalau dia ingin menulis surat resmi, nanti surat tersebut akan dibubuhi, ya, semacam lilin. Kemudian lilin ini akan ditekan dengan cincin tersebut sehingga ada cetakannya Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, dulu Nabi SAW juga ketika berkorespondensi dengan penguasa-penguasa di sekitar Jazirah Arabia, beliau melakukan hal yang sama. Para sahabat mengatakan ketika itu, wahai Rasulullah, sesungguhnya penguasa-penguasa mereka tidak mau menerima surat kecuali ada stempelnya. Maka Nabi buat stempel di cincin beliau, Muhammad Rasulullah. Setiap kali kirim surat di stempel. Nah, kemudian Abu Ja'far Al-Mansur, dia ingin mengelabui wakilnya Abu Muslim Al-Khurasani akan menyerahkan hartanya Abu Muslim Al-Khurasani, pura-pura ditulis surat dengan gaya bahasa dan tulisan mirip dengan tulisannya Abu Muslim Al-Khurasani, kemudian dicap. Nah, cuma dia tidak mengetahui bahwa Abu Muslim Al-Khurasani sebelum dia dipanggil oleh Abu Ja'far Al-Mansur sudah mewasiatkan, ya, mewasiatkan ciri kalau cap tersebut asli dari Abu Muslim Al-Khurasani. Apa cirinya? Capnya itu tidak utuh, tapi hanya ditekan sebagian. Nah, cerdasnya mereka zaman itu, ya. Jadi dia berpesan dulu kepada bendaharanya ini, ya, kalau engkau melihat suratku itu capnya itu penuh, berarti itu bukan dari aku. Karena aku akan mengirimkan surat dengan cap separuh. Jadi tidak ditekan penuh. Falamma ra'au al-khazin, ya, istaraba fil amri. Faqad kana Abu Muslim taqaddama ila khazinihi annahu idza ja'aka kitabi fa in ra'aitahu maktuman binisfi al-fas, ya, famdi lima fi. Ketika sang bendahara, ya, orang yang diamanahi untuk menjaga hartanya Abu Muslim itu, dia melihat surat tersebut, dia menjadi curiga. Ya, istaraba fil amr. Jadi dia merasa curiga. Kenapa? Waqad kana Abu Muslim taqaddama ila khazinihi. Sebelumnya, sebelum meninggal dunia, Abu Muslim ini pernah menemui bendaharanya tersebut. Annahu idza ja'aka kitabi, apabila datang surat dariku, fa in ra'aitahu maktuman binisfil fas famdi lima fi. Kalau engkau melihat stempelnya itu cuma separuh, maka laksanakanlah apa yang ada dalam surat tersebut. Ya, maka laksanakanlah perintah yang disebutkan dalam surat tersebut. Dengan catatan apa? Stempelnya separuh. Fa inni innama akhtumu binisfi fasihi ala kutubi. Karena sesungguhnya, ya, surat-suratku hanya ku stempel dengan separuh cincin. Jadi dia tidak menstempelnya dengan penuh. Wa idza ja'akal kitab makhtuman alaihi bikamalihi fala taqbal wala tumdi ma fi. Tapi kalau dia di stempel dengan penuh, ya, stempelnya penuh, ya, maka janganlah kau terima dan jangan kau laksanakan isinya. Masya Allah, ya. Jadi cerdas juga ini Abu Muslimnya. Cerdas lah, ya, bisa mendirikan sebuah empire, ya, sebuah kerajaan yang sangat besar. Ya, famtana inda dzalik khazinuhu, ya, an yaqbala ma ba'atha bihil Mansur. Maka apa yang dikirimkan oleh Al-Mansur itu pun tidak dilaksanakan oleh si bendahara. Ya, siasatnya gagal karena si bendahara paham surat ini surat palsu. Ya, surat palsu karena Abu Muslim Al-Khurasani selalu menyetempel suratnya hanya dengan separuh dari stempelnya.
Maka begitu ketahuan oleh Al-Mansur, wah ini siasatnya gagal, dia pun mengirimkan ya seseorang untuk menyita harta-hartanya Abu Muslim. Ini nggak bisa dikelabui. Ya sudah, kita rampas dengan paksa. Fa arsala Al-Mansur ba'da dzalika ilaihi ya man akhadha jami'a dzalika wa qatala dzalika ar-rajul khazin. Maka karena tidak diberikan hartanya, Al-Mansur pun mengutus seseorang, kemudian dia pun menyita semua hartanya Abu Muslim Al-Khurasani dari orang tersebut. Lalu bendaharanya pun dibunuh. Bukan hanya dipenjara, dibunuh. Jadi kalau kita lihat zaman dahulu memang kejam-kejam ya. Ya, orang kalau bersalah dia langsung dibunuh. Baik. Kemudian apa yang dilakukan ya setelah hartanya Abu Muslim Al-Khurasani berhasil diamankan? Katabal Mansur ila Abi Daud Ibrahim bin Khalid ya bimro'ati Khurasan kama wa'adahu qabla dzalika iwadan an Abi Muslim. Maka kemudian Al-Mansur pun mengirimkan surat kepada Abu Daud Ibrahim bin Khalid ya untuk mengangkatnya sebagai Amir Khurasan, sebagai gubernur Khurasan, sebagaimana yang telah dijanjikan sebagai ganti ya, sebagai ganti dari Abu Muslim. Jadi karena Ibrahim bin Khalid ini termasuk orang yang memanipulasi Abu Muslim sehingga dia mau menemui Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, maka dia pun dianugerahi gelar atau dianugerahi jabatan sebagai gubernur untuk menggantikan Abu Muslim. Baik, apakah setelah itu selesai masalah? Ya, setelah Abu Daud Ibrahim bin Khalid diangkat sebagai gubernur Khurasan, selesai masalah. Ya, tidak ada lagi masalah sepeninggal kematiannya Abu Muslim Al-Khurasani? Jawabannya tidak. Ingat, Abu Muslim Al-Khurasani dia memiliki loyalis di Khurasan. Bahkan ternyata menurut penuturannya Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, di antara loyalisnya ada orang-orang non-muslim. Ada orang-orang non-muslim. Di antaranya adalah seorang panglima yang dikenal dengan nama Sinbad. Wah ya, ini mengingatkan kita pada tokoh waktu kita kecil, Sinbad ya. Sinbad si petualang. Ini Sinbad ini ternyata salah seorang simpatisan Abu Muslim Al-Khurasani yang dia tidak terima Abu Muslim Al-Khurasani dibunuh oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ketika bercerita tentang apa yang terjadi pada tahun 137 Hijriah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ya, wa fi hadhihi sanah kharaja Sinbad yatlubu bidami Abi Muslim. Maka pada tahun 137 Hijriah ini juga ya Sinbad ya memberontak untuk menuntut balas atas kematiannya Abu Muslim. Waqad kana Sinbad hadza majusiyan taghallaba ala Qumis wa Asbahan. Dan Sinbad ini adalah seorang yang beragama Majusi, bukan seorang Muslim. Sinbad ini adalah seorang panglima beragama Majusi, taghallaba ala Qumis wa Asbahan. Ketika itu dia berontak dan berhasil menguasai wilayah Qumis dan Asbahan. Ya, Asbahan. Asbahan itu ya daerah sekitar Iran. Daerah sekitar Iran. Wa yusamma bi Fairuz Asbahan, dan dia memiliki gelar Fairuznya Asbahan. Nama aslinya Sinbad, gelarnya Fairuz Asbahan. Maka ketika dia mengobarkan api pemberontakan dan berhasil menguasai kota Qumis dan Asbahan untuk menuntut balas kematiannya Abu Muslim, faba'atha ilahi Abu Ja'far Al-Mansur jaishan hum asyaratu alafin farisin alaihim Jauhar bin Marrar Al-Ijli, untuk memadamkan pemberontakan Sinbad atau yang dikenal dengan Fairuz Asbahan ini. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur mengirimkan pasukan dengan jumlah personil 1.000 orang, 10.000 orang penunggang kuda, faris. Jadi pasukan kavaleri 10.000 personil, alaihim Jauhar bin Marrar Al-Ijli, yang dipimpin oleh panglimanya yang bernama Jauhar bin Marrar Al-Ijli. Faltaqaw baina Hamadan wa Ray bil mafazah ya, fahazama Jauhar li Sinbad faqatala min ashabihi sittina alfan wa sabadharariyahum wa nisa'ahum
Maka kemudian bertemulah pasukan ini di daerah Hamazan, ya, di antara Hamazan dan Rai, di satu tempat yang bernama Mufazah. Fahazama Jauhar, maka kemudian Jauhar pun berhasil mengalahkan Sinbad. Kemudian dia pun membunuh 60.000 pengikut Sinbad dan menawan anak-anak dan istri-istri mereka. Jadi pemberontakan Sinbad tadi yang bertujuan untuk menuntut balas atas kematian Abu Muslim Al-Khurasani berhasil dipadamkan oleh Jauhar bin Mirar. Wa qutila Sinbad ba'da dzalika fakanat ayyamuhu sab'ina yauman. Maka kemudian Sinbad pun dibunuh dalam pertempuran tersebut dan lama pemberontakan yang dia lakukan hanya berusia 70 hari. Jadi sangat cepat sekali reaksinya Abu Ja'far Al-Mansur, hanya dalam 70 hari pemberontakan Sinbad ya berhasil dipadamkan. Padahal kalau menurut data yang ada di sini, yang disebutkan di sini ada 60.000 orang yang dibantai. Dan itu dilakukan hanya dalam 70 hari. Wa ukhidha ma kanat istahwadha alaihi min amwali Abi Muslim allati kanat birai. Nah kemudian hartanya Abu Muslim yang ada di Rai berhasil disita. Yang sebelumnya dikuasai oleh Sinbad berhasil direbut oleh Jauhar dan pasukannya. Ya, jadi ini adalah gejolak politik yang terjadi pasca matinya Abu Muslim Al-Khurasani. Ada simpatisannya yang kemudian mengangkat senjata memberontak kepada kekhilafan Bani Abbasiyah. Namun dalam waktu 70 hari pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan. Kemudian pada tahun yang sama, tahun 137 Hijriah, terjadi pemberontakan lagi. Ya, pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij di wilayah Al-Jazirah. Al-Jazirah ini sudah sering ya berulang kali kita jelaskan. Al-Jazirah adalah wilayah segitiga yang merupakan perbatasan antara Syam ya dan Irak. Ya, bukan segitiga sebenarnya, antara Syam dan Irak. Ya, kalau sekarang segitiga ya. Jadi perbatasan antara Republik Irak, Republik Suriah, dan Republik Turki. Itu daerah Al-Jazirah. Kalau dulu Turki ini termasuk wilayah Syam, wilayah Turki bagian timur ya, tidak semua Turki. Turki bagian timur itu termasuk wilayah Syam. Nah, perbatasan antara Syam dan Irak ini disebut sebagai Al-Jazirah. Kalau sekarang dia menjadi daerah segitiga. Dan itu menjadi tempat tinggalnya orang-orang Kurdistan. Al-Jazirah itu tempat tinggalnya orang-orang Kurdistan, wilayah yang terletak antar 3 negara. Ya, antara Irak, kemudian Turki, dan juga negeri Syam dan Suriah. Nah, pada tahun yang sama ketika di Khurasan ya terjadi pemberontakan Sinbad tadi, kharaja fi hadhihi sanah aidan rajulun yuqalu lahu Mulabbad bin Hurmah Asy-Syaibani. Pada tahun yang sama, tahun 137 Hijriah, ya, terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Mulabbad bin Hurmah As-Saibani. Ya, fi alfin minal khawarij bil jazirah. Ya, dan dia diikuti oleh 1.000 orang khawarij ya yang memberontak di wilayah Al-Jazirah. Jadi ini pemberontakan orang-orang khawarij. Ya, jadi kalau orang-orang khawarij ini pemberontakannya itu bersifat ideologis. Karena dia menganggap pemimpin yang berkuasa itu kafir. Adapun seperti Abu Muslim Al-Khurasani atau yang lainnya ya, dia memberontak bukan karena ideologis, maka tidak semua pemberontak itu dikebiah uyah ya, dianggap sebagai khawarij. Ini satu kekeliruan yang terjadi di masa kita. Semua orang ya, bahkan sampai yang mengkritik pemerintah dilabeli khawarij. Khawarij merah jambu katanya ya. Ini menunjukkan ketidakpahaman terhadap khawarij ya. Jadi tidak semua orang yang kontra sama pemerintah itu jadi khawarij ya ikhwan ya. Ini satu hal yang perlu kita luruskan. Khawarij itu dia berangkat pemberontakan yang menganggap pemberontakan itu dari ideologis, yang menganggap bahwa penguasa itu kafir, sehingga dia memberontak, angkat senjata. Tapi kalau dia melakukan kritikan, ya para sahabat juga kadang-kadang mereka melakukan kritikannya kepada penguasa-penguasa kaum muslimin. Ya, yang demikian itu tidaklah kita hukumi sebagai pemahaman khawarij. Ya, ini satu hal yang perlu diluruskan di tengah-tengah kita. Jangan gampang mengkhawarijkan orang ya. Jadi khawarij itu dia bangkit berontak ya karena ideologinya, menganggap bahwa pemerintah itu kafir.
Taib, fajahaza ilaihi al-Mansur juyushan muta'addidah kathifah kulluha au kullaha tunfiru minhu wa tankasir. Ya, atau tunfar minhu wa tunkasar. Ya, kemudian Al-Mansur pun mengirimkan pasukan, menyiapkan pasukan ya untuk menyerang pasukannya Mulabbat Asy-Syaibani Al-Khariji ini. Ya, dia menyiapkan pasukan yang demikian banyak, namun semuanya berhasil dibuat lari tunggang langgang dan dikalahkan oleh orang-orang Khawarij. Jadi kalah dia ya dengan orang-orang Khawarij ini. Maka kemudian Humaid bin Qathabah sebagai gubernur Al-Jazirah berupaya untuk memerangi gerakan Khawarij ini. Thumma qatalahu Humaid bin Qathabah naibul Jazirah fahazamahum Mulabbat. Kemudian Humaid bin Qathabah juga menyiapkan pasukan untuk menghancurkan pemberontakan orang-orang Khawarij ini. Fahazamahum Mulabbat. Maka pasukannya gubernur Humaid bin Qathabah pun berhasil dipukul mundur oleh Mulabbat. Wa tahassana minhu Humaid fi ba'dil husun. Sampai kemudian Humaid bin Qathabah terpaksa berlindung di sebagian benteng. Tidak bisa pasukannya untuk menahan laju serangan orang-orang Khawarij. Lalu apa yang dilakukan oleh Humaid bin Qathabah? Thumma salahu Humaid bin Qathabah ala mi'ati alfin ya wa dafa'aha ilaihi wa qabilaha Mulabbat wa taqla'u anhu ya wa taqalla'a anhu. Kemudian Humaid bin Qathabah pun menyogok Al-Mulabbat ya, menyogok Mulabbat dan pasukannya dengan uang senilai 100.000 dirham. Jadi jangan lanjutkan serangan ini, 100.000 dirham. Fadafa'ah ilahi. Kemudian uang sogokan itu pun diberikan kepada Mulabbat ya, kemudian uangnya diterima dan kemudian dia pun meninggalkan Humaid bin Qathabah. Ya, jadi bisa seperti itu ya, pemberontak tidak, kalau misalnya kita nggak mampu untuk menumpasnya secara total ya disogok gitu ya. Ya biar dia tidak memberontak. Maka kemudian mundurlah pasukannya Mulabbat. Dan akhir hidupnya Mulabbat ini setahun setelah pemberontakan ini ya, dia dibunuh oleh seorang panglima Bani Abbasiyah namanya Khazim bin Khuzaimah. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan ya tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 138 Hijriah, wa fiha qutilal Mulabbat al-Khariji ala yaday ya Khazim bin Khuzaimah fi 8,000 wa qutila min ashabil Mulabbat ma yazidu ala alfin wa huzima bakiyatuhum. Pada tahun 138 Hijriah pada akhirnya Mulabbat al-Khariji ya tewas di tangan Khazim bin Khuzaimah yang ketika itu memimpin 8.000 personil. Ya, mereka menyerang markas-markasnya orang-orang Khawarij di Al-Jazirah, kemudian lebih dari 1.000 orang pengikut Mulabbat tewas terbunuh, kemudian sisa-sisa mereka ya melarikan diri. Ini mereka melarikan diri. Akhirnya gerakan Khawarij yang dipimpin oleh Al-Mulabbat ini berhasil disapu bersih oleh panglima Bani Abbasiyah yang bernama Khazim bin Khuzaimah. Baik. Kemudian apa lagi pergolakan atau dinamika politik yang terjadi di masa Abu Ja'far Al-Mansur? Beliau ketika itu beliau memperkuat benteng pertahanan kaum muslimin yang berbatasan dengan bangsa Romawi. Disebutkan bahwa gubernur Mesir yang bernama Saleh bin Ali ya, dia membangun benteng ya, dia membangun kembali benteng yang sudah dihancurkan oleh Raja Romawi. Fiha ghaza as-Saifah Saleh bin Ali naibu Misr. Ya, pada tahun 138 Hijriah, gubernur Mesir yang bernama Saleh bin Ali ya melakukan perang Saifah, perang di musim panas. Fabana makana hadama Malikur Rum min suwari Malatiyah. Dan ketika itu sampailah Saleh bin Ali ini ke sebuah benteng yang dulu sempat dihancurkan oleh Raja Romawi ya di kota Malatiyah. Ya, Malatiyah. Malatiyah ini ada di timur negara Turki sekarang ya. Jadi dia membangun kembali benteng pertahanan kaum muslimin yang sebelumnya sempat dihancurkan oleh kerajaan Romawi.
Wa atlaqa li akhihi Isa bin Ali arba'ina alfa dinar. Kemudian Saleh bin Ali ini memberikan kepada saudaranya 4.000 dinar. Nama saudaranya Isa bin Ali. Wa kadzalika a'ta libni akhihi Abbas bin Muhammad bin Ali arba'ina alfa dinar. Dan juga dia mengeluarkan dari kas negara 4.000 dinar untuk keponakannya yang bernama Abbas bin Ali. Ya. Ini nanti ada kelanjutannya. Jadi apa yang dia berikan ini nanti akan bermasalah di di masa yang akan datang ya. Kemudian juga pada tahun yang sama, tahun 138 Hijriah, pemberontakan Abdullah bin Ali, ya, paman dari Abu Ja'far al-Mansur ini berhenti. Jadi dia akhirnya menyerah. Jadi ketika As-Saffah itu mengalihkan kekuasaan atau memberikan kekuasaan kepada adiknya Abu Ja'far al-Mansur atau kepada kakaknya Abu Ja'far al-Mansur, maka Abdullah bin Ali merasa tidak terima. Merasa dialah yang berhak untuk menjadi khalifah, maka dia memberontak. Nah, pemberontakannya berhenti pada tahun 138 Hijriah. Wa fiha baya Abdullah bin Ali alladhi kasarahu Abu Muslim wan hazama ila Basrah wastajara bi akhihi Sulaiman bin Ali hatta baya lil khalifah fi hadhihi sanah wa raja'a ila ta'atihi. Pada tahun 138 Hijriah, Abdullah bin Ali ya membaiat Abu Muslim setelah sebelumnya dia melakukan pemberontakan. Kemudian dia pun pergi ke kota Basrah dan meminta suaka kepada saudara laki-lakinya yang bernama Sulaiman bin Ali. Kemudian dia pun membaiat Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun ini. Kemudian kembali taat kepada Abu Ja'far al-Mansur. Walakin hubisa fi sijni Baghdad, ya. Akan tetapi pada akhirnya dia pun di penjara Baghdad. Jadi tetap membahayakan Bani Abbasiyah sampai kemudian dia di penjara Baghdad dan menemui ajalnya di dalam penjara. Baik. Nah, kemudian dinamika politik yang terjadi ketika itu demikian cepat ya, berubah. Tadi sudah kita sebutkan ada pemberontak namanya Sinbad, ya, Sinbad Fairuz Asbahan, ya, yang menuntut balas atas darahnya Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, kemudian Abu Ja'far al-Mansur mengutus Jauhar bin Marrar al-Ijli untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Namun barakallahu fikum, setahun setelah dia memadamkan pemberontakan Sinbad, ya, Jauhar bin Marrar al-Ijli justru berbalik memerangi kekhilafahan Bani Abbasiyah. Nah, begitulah politik ya. Baru saja dia dikirim untuk memadamkan api pemberontakan, kemudian dia berhasil melaksanakan tugasnya, besar kepala dia. Akhirnya dia pun menggelorakan pemberontakan kepada Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Cepat sekali berubah. Wa fiha khala'a Jauhar bin Marrar al-Ijli al-Khalifah al-Mansur ba'dama kassara Sinbad wastahwadha ala hawasilihi wa ala amwali Abi Muslim. Maka pada tahun 138 Hijriah, Jauhar bin Marrar al-Ijli, ya, melepaskan kesetiaannya kepada Al-Mansur. Artinya dia memberontak kepada Abu Ja'far al-Mansur. Setelah dia berhasil mengalahkan Sinbad dan menguasai harta Abu Muslim yang demikian banyak, faqawiyat nafsuhu bidzalik wa dhanna annahu la yaqdur alaihi ba'du. Ya, maka kemudian dia pun merasa kuat dan mengira bahwa Abu Ja'far al-Mansur tidak akan mampu untuk memadamkan pemberontakannya. Jadi tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Jadi sudah punya kekuatan, berhasil mengalahkan Sinbad, punya harta yang demikian banyak, ya, sitaan dari hartanya Abu Muslim Al-Khurasani, maka dia besar kepala dan merasa bisa untuk melakukan pemberontakan kepada Abu Ja'far. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Ja'far? Fa'arsala ilaihil khalifah Muhammad al-Ash'ad al-Khuzai fi jaishin kathifin. Maka untuk memadamkan pemberontakan Jauhar, ya, pemberontakan Jahwar, ya, bukan Jauhar, ya, Jahwar bin Marrar al-Ijli ini, Jahwar bin Marrar al-Ijli ini, Abu Ja'far al-Mansur mengirimkan panglimanya yang bernama Muhammad bin al-Ash'ad al-Khuzai. Dia membawa pasukan yang demikian besar, faqtatalu qitalan syadidan, maka terjadilah pertempuran yang demikian dahsyat antara Jahwar bin Marrar al-Ijli dengan panglima Bani Abbasiyah Muhammad bin al-Ash'ad al-Khuzai.
Fahuzima Jahwar wa qutila amatan, ya, wa qutila amatun min man ma'ahu. Maka kemudian Jahwar pun berhasil dikalahkan, kemudian hampir semua pasukannya berhasil dibunuh. Wa ukhidha ma kana mahu minal amwal wal hawasil wad dakhair thumma lahiquhu faqatalu. Kemudian disitalah harta yang demikian banyak, harta Abu Muslim Al-Khurasani yang ada di pihaknya Jahwar bin Marar Al-Ijli, ya, thumma lahiquhu faqatalu. Kemudian mereka pun mengejar Jahwar yang melarikan diri, lalu dia pun dieksekusi. Ya. Jadi tidak terlalu lama ya setelah dia memadamkan pemberontakan Sinbad, dia justru jadi berubah menjadi pemberontak, tapi pemberontakannya langsung ditumpas oleh Abu Ja'far Al-Mansur lewat tangan Muhammad bin Al-Ash'ad, ya, Muhammad bin Al-Ash'ad Al-Khuzai. Baik, kemudian ada satu terobosan ya yang dilakukan oleh Abu Ja'far Al-Mansur ya berhubungan dengan politik luar negerinya. Ya, beliau ketika itu sempat membuat perjanjian tukar menukar tawanan dengan Kaisar Romawi. Ya, dengan Kaisar Romawi. Dan ini terjadi pada tahun 139 Hijriah. Kalau saya tidak salah, Abu Ja'far Al-Mansur itu lama juga berkuasa ya, 20 tahun beliau menjadi khalifah. Maka banyak sekali dinamika politik yang terjadi di masa kekuasaannya itu. Ya, kita saja 5 tahun berkuasa presiden macam-macam ya peristiwanya, apalagi 20 tahun ya. 20 tahun. Maka salah satu manuver politik yang dilakukan oleh Abu Ja'far Al-Mansur ketika itu, dia melakukan gencatan senjata dan pertukaran tawanan dengan orang-orang Romawi. Ya, dan ini satu hal yang diperbolehkan ya apabila seorang khalifah atau seorang pemimpin melihat ada kemaslahatan. Ada kemaslahatan, ya, maka tidak mengapa dia melakukan gencatan senjata sementara dengan orang-orang kafir. Ya, misalnya ada pertukaran tawanan atau dia ingin fokus terlebih dahulu untuk mengurusi wilayah dalam negerinya, nggak apa-apa dia bikin gencatan senjata terlebih dahulu. Wa fiha kana al-fida alladhi hasala bainal Mansur wa baina Malakir Rum. Tahun 139 Hijriah terjadi tukar menukar tawanan antara Khalifah Al-Mansur dengan Kaisar Romawi. Fastan qada ba'da asral muslimin thumma lam yakun linnasi sa'ifah fi hadhihi sanah ila sanati 60 wa 40. Kemudian dia pun membuat perjanjian ya, atau dia menyelamatkan tawanan-tawanan kaum muslimin ya, terjadi pertukaran ya, tebus menebus tawanan dengan Raja Romawi. Thumma lam yakun linnasi sa'ifah. Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur memutuskan untuk tidak melakukan serangan di musim panas mulai dari tahun ini, tahun 139 Hijriah sampai tahun 146 Hijriah. Berarti berapa tahun? 7 tahun ya, ada gencatan senjata selama 7 tahun antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Wa dzalika listighali Al-Mansur bi amri ibni Abdullah bin Hasan kama sanadhkuruh. Kenapa sampai dia buat perjanjian tersebut? Karena ada perkara yang menyibukkan Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu keberadaan dua anaknya Abdullah bin Hasan. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Hasan dan Ibrahim bin Abdullah bin Hasan. Ini dari Bani Alawi. Nanti ada bahasanya sendiri. Nanti kita akan bahas bagaimana ya pertikaian yang terjadi antara Bani Abbas dan Bani Alawi. Jadi ketika Bani Abbas berkuasa, ya mereka direcokin oleh Bani Alawi. Nanti apa tindakannya Abu Ja'far Al-Mansur nanti kita akan jelaskan di pertemuan tersendiri. Cuma karena adanya permasalahan tersebut sampai-sampai Abu Ja'far Al-Mansur memutuskan untuk membuat gencatan senjata dengan orang-orang Romawi. Walakin dzakara ba'duhum annal Hasan bin Qatabah ghaza as-Saifah ma'a Abdul Wahhab bin Ibrahim al-Imam sanata arba'in wallahu a'lam. Namun ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa di tengah gencatan senjata tersebut pernah sekali Al-Hasan bin Qatabah, gubernur Al-Jazirah, ternyata melakukan penyerangan ke wilayah Romawi di musim panas ya, bersama dengan Abdul Wahhab bin Ibrahim al-Imam
pada tahun 140 Hijriah. Berarti kejahatan senjata ini diselingi juga dengan penyerangan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Al-Hasan bin Qahtabah. Baik, nanti insya Allah kita sampai di sana pada peristiwa yang terjadi tahun 140 Hijriah. Baik, kemudian apalagi dinamika politik yang terjadi di masa tersebut, ya. Kita berpaling ke wilayah Khurasan, lagi-lagi Khurasan. Tadi sudah kita sebutkan bahwa setelah Abu Muslim Al-Khurasani dieksekusi, maka yang diangkat menjadi khalifah adalah Abu Dawud Khalid bin Ibrahim. Nah, ternyata tidak lama setelah dia menjadi gubernur, berarti sekitar 3 tahun atau 2 tahun ya, 137 138 jadi gubernur, ya sekitar 2 tahun dia menjabat sebagai gubernur, terjadi pemberontakan di Khurasan. Dan ini juga imbas dari terbunuhnya Abu Muslim Al-Khurasani. Ya. Thumma dakhalat sanatu arba'in wa mi'ah fiha thara jama'atun minal jund ala Abi Dawud naibi Khurasan. Pada tahun 140 Hijriah terjadi pemberontakan yang dilakukan ya oleh pihak militer. Mereka memberontak kepada Abu Dawud, gubernur Khurasan. Wa hasaru darahu. Ketika itu sampai pihak militer ini berhasil mengepung rumahnya Abu Dawud. Fa asyrafa alaihim wa ja'ala yastaghitsu bi jundahu liyahduru ilaih. Maka kemudian dia naik ke atas rumahnya. Kemudian dia pun berteriak-teriak memanggil pasukannya, memanggil loyalis-loyalisnya. Ini pihak pemberontak melakukan kudeta untuk menggulingkan gubernur Khurasan Abu Dawud ya Khalid bin Ibrahim. Maka saat orang-orang mengepung rumahnya, dia naik ke atas atap rumahnya, kemudian dia berteriak-teriak memanggil pasukan loyalisnya. Wattaka'a ala ajurrati fil haid. Ketika itu dia bersandar pada sebongkah batu ya yang ada di atap rumahnya. Fankasarat bihi fasaqata fankasara dhahrahu famat. Kemudian ketika dia berteriak-teriak tadi sambil memanggil pasukannya, tiba-tiba runtuhlah batu yang dia jadikan sebagai sandaran. Kemudian dia pun terjatuh, kemudian patah tulang punggungnya dan dia pun meninggal dunia. Jadi dia meninggal dunia sebelum diselamatkan oleh pasukannya tersebut. Maka kemudian fa khallafahu ala Khurasan Asim sahib syurtah hatta qadimal amir min jihatil khalifah alaiha. Maka begitu Abu Dawud Khalid bin Ibrahim ini tewas ya karena kecelakaan tadi, karena insiden tadi dia terjatuh dari atap rumahnya, maka posisi gubernur Khurasan untuk sementara digantikan oleh Asim. Asim ini sahibu syurtah, kepala kepolisian yang bertanggung jawab kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian datanglah gubernur yang baru, namanya Abdul Jabbar bin Abdurrahman Al-Azdi. Ya, fatasallama bilada Khurasan. Maka kemudian dia pun mengambil alih kekuasaan di wilayah Khurasan. Wa qatala jama'atan minal umara li'annahu balaghu anhum annahum yad'una ila khilafati Ali bin Abi Thalib. Ya, al-munkasirah indahum. Ternyata setelah diselidiki ya kenapa ada usaha untuk membunuh Abu Dawud Khalid bin Ibrahim, ya yang ada di balik itu, ya di balik pemberontakan tersebut adalah gerakan pendukungnya ya Bani Alawi, ya keluarganya Ali bin Abi Thalib. Ini sudah sering kita singgung ya bahwa ketika itu setelah Bani Umayyah itu berhasil ditumpas, perebutan kekuasaan itu terjadi antara Bani Abbas dan Bani Alawi. Bani Abbas yang jadi khalifah, tapi yang menggerogoti mereka adalah anak keturunan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau Bani Abbas anak keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib. Ini yang menggerogoti adalah Bani Alawi, anak keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Fahabasa akharin wa akhadha nuwabu Abi Dawud ya bijibayatil amwal. Kemudian dipenjaralah para pemberontak tersebut, ya sebagiannya lagi dieksekusi, sebagiannya lagi dipenjara. Kemudian para pegawai-pegawainya Abu Dawud, mendiang Abu Dawud, diperintahkan untuk melunasi kewajiban-kewajiban mereka.
ya pajak-pajak yang belum diserahkan kepada negara diserahkan kepada negara. Baik. Kemudian apalagi yang terjadi, barakallahu fikum, ya dinamika politik yang terjadi di masa itu. Pada tahun 141 Hijriyah muncul sebuah sekte yang aneh, ya, dari negeri Khorasan. Ya. Sekte ini dikenal dengan nama sekte Rawandiyah, di mana mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, yang kemudian sekte ini pun kemudian dibabat habis oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Bagaimana kisahnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Thumma dakhalat sanatu ihda wa arba'ina wa mi'ah fiha kharajat ta'ifatun yuqalu lahu Ar-Rawandiyah Alal Mansur. Kemudian pada tahun 141 Hijriah, ya, ada sebuah sekte yang kemudian melakukan pemberontakan kepada Khalifah Al-Mansur. Nama sekte tersebut adalah sekte Rawandiyah. Dzakara Ibnu Jarir, ya, Anil Madaini anna aslahum min Khurasan. Al-Imam Ibnu Jarir menukilkan dari Al-Madaini, ya, kata Al-Madaini bahwa asal muasal mereka ini dari negeri Khurasan. Wahum ala ra'i Abi Muslim Al-Khurasani. Mereka ini sebelumnya adalah pendukung-pendukungnya Abu Muslim Al-Khurasani. Kanu yakuluna bitanasukh. Dan mereka memiliki pemikiran at-tanasukh. Tanasukh itu apa ya? Perpindahan jiwa. Jadi kalau orang itu mati, maka jiwanya akan menitis pada orang lain. Wa yas'umuna anna ruha Adam intaqalat ila Utsman bin Nahik. Ya, mereka berkeyakinan bahwa ruhnya Nabi Adam ketika itu telah merasuk kepada Utsman bin Nahik. Jadi reinkarnasi. Setelah Adam meninggal dunia, ruhnya menitis ke orang-orang setelahnya. Nah, sekarang pada zaman mereka, ruhnya Nabi Adam itu berada di tubuhnya Utsman bin Nahik. Wa anna rabbahum alladhi yut'imuhum wa yaskihim Abu Ja'far Al-Mansur. Dan mereka berkeyakinan bahwa Rabb mereka yang memberikan makan dan minum kepada mereka adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Aneh ya, padahal mereka ini pengikutnya Abu Muslim Al-Khurasani. Tapi ini diantara keyakinan mereka yang disebutkan oleh Al-Madaini. Ya, yang pertama mereka meyakini adanya reinkarnasi, ya, bahwa ruhnya Nabi Adam alaihissalam ini sudah merasuk kepada tubuhnya Utsman bin Nahik. Utsman bin Nahik ini pengawalnya Abu Ja'far Al-Mansur. Dan mereka menganggap Abu Ja'far Al-Mansur adalah Rabb mereka yang memberikan mereka makan dan minum. Wa anal Haytham bin Muawiyah Jibril. Dan menganggap bahwa malaikat Jibril itu adalah Al-Haytham bin Muawiyah. Ada tokohnya mereka namanya Al-Haytham bin Muawiyah. Ya, mereka menganggap bahwa dia adalah titisannya Jibril. Qabbahumullah. Semoga Allah memburukkan mereka. Aneh juga ya, ada sekte yang seperti itu ya. Sampai menganggap Abu Ja'far Al-Mansur sebagai Rabb, ya. Maka kemudian bagaimana ini kelanjutan sekte ini? Qala Ibnu Jarir fa'atau yauman qasral Mansur faja'alu yatufuna bihi wa yaqul hadza qasra rabbina. Maka orang-orang dari Khurasan ini, sekte Rawandiyah ini mendatangi istananya Al-Mansur. Ya, mendatangi istananya Al-Mansur, kemudian mereka tawaf mengitari istana tersebut. Kemudian mereka mengatakan hadza qasru rabbina, hadza qasru rabbina, hadza qasru rabbina. Ini istananya Rabb kami, ini istananya Tuhan kami, ini adalah istana Tuhan kami. Maka kemudian ini tidak dibiarkan oleh Al-Mansur. Ini orang ngapain juga ya tawaf di istana, kemudian menganggap itu adalah istana Rabbnya mereka, Tuhannya mereka. Fa arsal Al-Mansur ila ru'asaihim fa habasa minhum mi'atain. Ya, maka kemudian ditangkaplah sebagian anggota sekte ini, jumlahnya 200 orang, ya, dan itu adalah gembong-gembongnya, ya, 200 orang dari gembong-gembong mereka ditangkap oleh Khalifah Al-Mansur. Faghadibu min dzalika wa qalu ala ma tahbisuhum.
Maka kemudian mereka pun murka, lalu mengatakan kepada Al-Mansur, apa alasanmu memenjarakan mereka? Ini ketidakkonsistenan mereka. Kalau mereka menganggap Abu Ja'far Al-Mansur itu Tuhannya, harusnya nggak boleh protes ya, malah justru bersyukur ya Tuhannya memenjarakan mereka. Tapi ini aneh, namanya sekte sesat ya. Mereka pun kemudian mempertanyakan keputusan Al-Mansur untuk memenjarakan 200 orang gembong dari gerakan Ar-Rawandiyah. Lalu apa yang terjadi? Sisa-sisa pengikutnya Ar-Rawandiyah ini berupaya untuk membebaskan gembong-gembong mereka dari penjara. Kata Imam Ibnu Katsir, "Tsumma amadu ila na'shi fahamaluhu ala kawahilihim wa laisa alaihi ahad." Maka kemudian mereka berpura-pura memikul keranda-keranda mayat, padahal tidak ada jenazah pun di atas keranda-keranda tersebut. Wajtama'u haulahu ka'annahum yashi'una janazah. Kemudian mereka pun berkeliling ya di sekitar penjara, seakan-akan mereka akan membawa jenazah-jenazah. Wajtazu ya bibabis sijen. Kemudian mulailah mereka berkumpul di pintu-pintu penjara. Fa'alqau an-na'sya wa dakhalu as-sijan qahran wastakhraju man fihi min ashabihim. Maka setelah mereka masuk ke dalam penjara, ya mereka melemparkan keranda-keranda tersebut. Ternyata mereka membawa senjata dan kemudian mereka merangsek masuk ke dalam penjara secara paksa, membebaskan pimpinan-pimpinan mereka. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh sekte Ar-Rawandiyah. Begitu dipenjara gembong-gembongnya oleh Abu Ja'far Al-Mansur, ya mereka bermuslihat mendekati penjara sampai kemudian mereka berhasil membebaskan gembong-gembong mereka. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah mereka berhasil membebaskan gembong-gembongnya, mereka melakukan konsolidasi pasukan. Lalu menyerang istananya Al-Mansur. Menyerang istananya Al-Mansur. Gimana sih ini Tuhannya kok diserang ini ya? Ya memang aneh mereka ini. Wa qasadu nahwal Mansur ya wahum fi sitti mi'ah. Maka kemudian mereka pun berkumpul, ada 600 orang personil mereka, lalu mereka pun menyerang istana Al-Mansur. Fatana dan nas wa ghulliqat abwabal bilad. Maka kemudian orang-orang pun saling berteriak ya. Mereka panik dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Ar-Rawandiyah ini ya, 600 orang di dekat istananya Abu Ja'far Al-Mansur. Wa kharaja Al-Mansur minal qasr masyian. Nah ini satu fragmen yang menunjukkan betapa beraninya Khalifah Al-Mansur menghadapi pemberontakan tersebut. Ya, ketika dia mendengar ada ribut-ribut, ya, ada ribut-ribut di luar istananya, kharaja Al-Mansur minal qasr masyian. Dia keluar dari istananya dengan keadaan berjalan kaki. Cuma jalan kaki saja. Subhanallah. Kenapa? Li'annahu lam yajid dabbatan ya yarkubuha. Karena ketika itu khalifah nggak punya kendaraan, nggak tahu kendaraannya, mungkin masih di kandang. Dia ingin segera keluar melihat apa yang terjadi. Dia keluar dari istananya. Makanya di kemudian hari dia mengatakan ini termasuk aksi nekat yang pernah saya lakukan. Abu Ja'far Al-Mansur ngaku itu ya. Ini termasuk aksi nekat. Saya nggak tahu juga kenapa saya berani gitu. Tanpa pengawalan loh ya, nggak ada pengawalnya. Dia keluar sendiri itu dan tidak menaiki hewan tunggangan, nggak naik kuda. Kalau naik kuda kan dia dikejar musuhnya, dia bisa kabur. Dia jalan kaki, jalan kaki keluar dari istananya. Tsumma ji'a bidabbatin faraqibaha wa qasada nahwa Ar-Rawandiyah. Baru kemudian setelah dia jalan berapa lama, baru mulai muncul prajuritnya, kemudian bawa hewan tunggangan, bawa kuda, baru kemudian Abu Ja'far Al-Mansur menaiki kuda tersebut. Wa ja'an nasu min kulli nahiyah. Maka kemudian setelah Abu Ja'far Al-Mansur keluar dari istananya, pasukannya datang dari segala penjuru. Wa ja'a Ma'an bin Zaidah. Dan ketika itu ternyata di antara orang-orang yang datang untuk melindungi Abu Ja'far Al-Mansur ada sosok yang bernama Ma'an bin Zaidah. Wah, siapa ini Ma'an bin Zaidah? Ma'an bin Zaidah ini pentolannya Bani Umayyah. Dia dulu pernah memerangi pasukannya Abbasiyah. Dia termasuk loyalisnya Bani Umayyah. Ya, termasuk pengikutnya Ibnu Hubairah, panglimanya Bani Umayyah untuk menahan laju Bani Abbasiyah. Setelah Bani Umayyah diluluh lantakan oleh Bani Abbasiyah, dia
dia hidup sebagai apa istilahnya, dia menyelundup ya, artinya dia nggak berani hidup terang-terangan, jadi dia bersembunyi karena dia pentolannya Bani Umayyah ini. Tapi waktu dia melihat Abu Ja'far al-Mansur dengan penuh keberanian menghadapi orang-orang sekte Rawandiyah yang ingin membunuh, maka Ma'an bin Zaid terkesan dengan keberanian Abu Ja'far al-Mansur. Dia ikut datang untuk melindungi Abu Ja'far al-Mansur. Falamma ra'a al-Mansur tarajjala wa akhadha bi lijami dabbatil Mansur wa qala ya Amiral Mu'minin irji nahnu nakfikahum. Ya, maka kemudian ketika itu dia melihat awalnya Abu Ja'far al-Mansur ya berjalan kaki dengan gagah berani keluar dari istananya. Kemudian dia pun mulai menaiki kudanya, maka terkesan Ma'an bin Zaidah ini yang dulunya dia adalah loyalis ya Bani Umayyah, dia terkesan dengan keberadaannya Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian dia mendatangi Abu Ja'far al-Mansur, lalu dia mengatakan, Amirul Mukminin. Ya. Dia pegang tali kekang kudanya Abu Ja'far al-Mansur, kemudian dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ya, berlindunglah, biar kami yang menghadapi mereka untukmu. Fa'aba. Akan tetapi Abu Ja'far al-Mansur enggak mau. Wa qama ahlul aswaq ilaihim faqataluhum. Maka kemudian pasukan-pasukan militer yang ada di sekitar pasar ya bangkit, kemudian berhasil membunuh para pemberontak Ar-Rawandiyah. Waja'atil juyush faltaqau alaihim min kulli nahiyatin fahasaduhum an akhirihim walam yabqa minhum baqiyah. Ya, maka kemudian datanglah pasukan militer dari segala penjuru sampai kemudian mereka berhasil menumpas semua orang anggota sekte Rawandiyah, walam yabqa minhum baqiyah, tanpa tersisa sedikit pun. Habis semuanya ya, dihabisi oleh pasukannya Abu Ja'far al-Mansur. Ya. Tapi bukannya tanpa korban ya. Utsman bin Nahik ya, pengawalnya Abu Ja'far al-Mansur, tewas dalam peristiwa tersebut. Wa jarahu Utsman bin Nahik bisahmin baina katifai. Pada saat itu Utsman bin Nahik, pengawalnya Abu Ja'far al-Mansur, ya, dia terluka, kemudian dia pun meninggal dunia. Fa maridha ayyaman tsumma mat. Kemudian dia pun sakit berapa hari lalu meninggal dunia. Fasalla alaihi khalifah, kemudian jenazahnya disolatkan oleh khalifah. Wa qama ala qabrihi hatta dufina wa da'alahu, bahkan khalifah ikut menghadiri pemakamannya ya sampai dia dimakamkan, lalu dia didoakan oleh khalifah. Wa walla akhahu Isa bin Nahik alal haras, maka kemudian adiknya yang bernama Isa bin Nahik diangkat menjadi kepala pengawal Abu Ja'far al-Mansur yang baru. Jadi Utsman bin Nahik, kakaknya, gugur ketika melindungi Abu Ja'far al-Mansur, maka adiknya yang bernama Isa bin Nahik diangkat menjadi kepala pengawal khalifah, kepala pas pampres ya, dan pas pampresnya. Wa kana dzalika kulluhu bi Madinatil Hasyimiyah minal Kufah. Semua peristiwa yang terjadi ini terjadinya di komplek Al-Hasyimiyah di kota Kufah. Jadi komplek Al-Hasyimiyah ini adalah istananya Bani Abbas sebelum dipindahkan ke Baghdad. Jadi ibu kotanya itu ada di Al-Hasyimiyah, komplek Al-Hasyimiyah yang merupakan bagian dari kota Kufah. Maka kemudian kita kembali kepada sosok Ma'an bin Zaidah. Ini pentolannya Bani Umayyah yang ikut melindungi Abu Ja'far al-Mansur. Ini kisahnya cukup menarik. Walamma faragal Mansur min qitali ar-Rawandiyah dzalikal yaum shalla binasi dhuhra fi akhiri waqtiha. Maka setelah selesai menumpas kelompok Rawandiyah, maka dia pun mengimami salat zuhur yang ketika itu diakhirkan karena adanya peristiwa pemberontakan. Qala thumma utiya bi ta'am faqala aina Ma'an bin Zaidah. Maka kemudian ketika dihidangkan makanan kepada khalifah, dia bertanya, mana Ma'an bin Zaidah? Ma'an bin Zaidah tadi yang berupaya untuk ikut melindungi Abu Ja'far al-Mansur. Wa amsaka ani ta'am hatta ja'a Ma'an fa ajlasahu ila janbihi. Dan ketika itu dia menunda makannya sampai Ma'an bin Zaidah ini didatangkan ke hadapannya. Lalu Ma'an bin Zaidah pun dipersilahkan untuk duduk di sampingnya. Thumma akhadha ya fi syukrihi liman bihadratihi lima ra'a min syahamatihi yauma idz. Kemudian setelah Ma'an bin Zaidah dipersilahkan untuk duduk ya
di hadapannya Al-Mansur kemudian memuji dan berterima kasih kepada Ma'an bin Zaidah di hadapan khalayak, ya, karena dia telah menyaksikan sendiri bagaimana keberanian Ma'an bin Zaidah yang ikut membantu Abu Ja'far Al-Mansur, ya, mempertahankan dirinya dari serangan orang-orang Rawadiyah. Faqala Ma'an, maka kemudian Ma'an mengatakan kepada Al-Mansur, wallahi ya Amirul Mukminin laqad ji'tu wa inni lawajilun. Demi Allah wahai Amirul Mukminin, di awal pertempuran saya merasa takut. Merasa takut dengan sekte Ar-Rawandiyah ini tadi, ya. Ar-Rawandiyah ini membuat saya takut. Pada awalnya, ya, aku takut dengan orang-orang Ar-Rawandiyah. Falamma ra'aitu istihanataka bihim, ya, wa iqdamaka alaihim qawiya qalbi watma'an. Namun ketika aku melihat keberanianmu, ya, dan keberanianmu untuk maju melawan mereka, qawiya qalbi, hatiku merasa kuat dan merasa tenang. Wa ma dzanantu anna ahadan yakunu fil harbi hakadha, dan aku belum pernah melihat, ya, ada orang yang seberani engkau. Aku tidak pernah mengira ada orang yang seberani engkau keluar dari istana jalan kaki bawa pedang udah menghadapi pihak pemberontak. Saya belum pernah lihat ada orang seberani ini, dan saya nggak mengira seorang khalifah bisa melakukan hal yang demikian. Fadzakal ladzi sajja'ani ya Amirul Mukminin, dan apa yang kulihat darimu inilah yang menimbulkan keberanian pada diriku. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Ja'far Al-Mansur? Wah, Masya Allah, ini orang ternyata terinspirasi dari aku, senang dia. Dikasih 10.000 dirham. Fa'amarulahul Mansur bi asyarati alfi dinar. Ya, kemudian dia pun diberi 10.000 dinar. Ya. Qala wa walahul Yaman. Kemudian apa? Dia diangkat jadi gubernur Yaman. Ya, Ma'an bin Zaidah tadi yang ikut membela Abu Ja'far Al-Mansur saat akan dibunuh oleh pemberontak Rawandiyah, diangkat menjadi gubernur Yaman. Wa kana Ma'an, nah ini kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa kana Ma'an bin Zaidah qabla dzalika mukhtafiyan li'annahu qatala al-Musawwadah ma ibni Huwairah. Padahal ketika itu, ya, Ma'an bin Zaidah ini dalam kondisi menyembunyikan identitasnya. Mukhtafian itu menyembunyikan identitasnya. Kenapa? Karena dia dulu pernah membunuh loyalis-loyalisnya Bani Abbasiyah bersama Ibnu Hubairah. Falam yadhhar illa fi hadzal yaum, dan dia selalu menyembunyikan dirinya kecuali qadarullah pada hari tersebut saat Abu Ja'far Al-Mansur dikepung oleh pemberontak Rawandiyah, barulah dia muncul ke hadapan publik. Falamma ra'al khalifah sidqahu fi qitalihi radiya anhu. Maka setelah melihat keberanian dan ketulusannya untuk melindungi khalifah ketika itu, maka Abu Ja'far Al-Mansur pun, ya, ridho kepadanya. Akhirnya dia diberi jabatan sebagai gubernur Yaman karena dia punya track record, ya, memimpin di masa Bani Umayyah, dan sekarang telah menunjukkan loyalitas yang luar biasa kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Akhirnya Abu Ja'far Al-Mansur memaafkan masa lalunya, bahkan mengangkatnya sebagai gubernur Yaman. Nah, itu salah satu leadership, ya, yang kita bisa pelajari dari Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, kalau orang ini bisa dipakai dan sudah menunjukkan loyalitasnya, kenapa nggak dipakai gitu, ya? Kenapa nggak dipakai, ya? Maka kemudian sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, Abu Ja'far Al-Mansur mengakui kenekatannya ketika keluar dari istana, ya, sendirian tadi, ya. Beliau mengatakan yuqal innal Mansur qala an nafsihi. Dan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Mansur pernah berkata tentang dirinya, ada 3 tindakan nekat yang pernah dia lakukan dalam kehidupannya. Akhtatu fi thalath. Ya, aku telah melakukan kenekatan, ya, pada 3 perkara. Qataltu Aba Muslim wa ana fi jama'atin qalilah. Aku membunuh Abu Muslim padahal pasukan yang aku bawa itu sedikit. Beliau di Madain, pasukannya Abu Muslim di Khurasan itu banyak sekali. Tapi dia berhasil membunuh, mengeksekusi Abu Muslim. Ini agak nekat juga dia, ya. Wahina kharajtu ila Syam, ya, walau ikhtalafa sayfan bi Iraq la dhahabat al-khalifah. Dan aku juga pernah, ya, melakukan penyerangan ke negeri Syam. Padahal kalau terjadi konflik bersenjata di Irak, kekhilafahanku bisa saja hilang. Jadi dia meninggalkan ibu kota, berperang ke negeri Syam, yang kalau terjadi sesuatu di ibu kota, perebutan kekuasaan, kekhilafahan ini bisa hilang. Qala wa yawma Rawandiyah
lau asabani sahmun ghazbun au gharbun la dhahabtu diyaan. Kemudian perkara ketiga yang aku lakukan dengan nekat yaitu pada hari pemberontakan Rwandiyah. Kalau aku keluar dari istanaku ketika itu kemudian aku disambar oleh panah, maka selesai. Maka selesai kekhilafahanku. Aku akan mati sia-sia. Wa hadza min hazbihi wa saramatihi. Dan pengakuan ini merupakan menunjukkan ketegasan dan ketajaman berfikirnya Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, kadang leadership itu butuh kenekatan. Ya, butuh kenekatan. Alhamdulillah, karena kenekatan dia membunuh Abu Muslim Al-Khurasani, maka selesai masalah. Alhamdulillah, ketika dia pergi ke negeri Syam, selesai masalah juga. Alhamdulillah, nekatnya dia keluar dari istana ketika itu pada hari pemberontakan Rwandiyah, masalah juga selesai. Maka terkadang seorang pemimpin butuh kenekatan. Tapi wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas apa yang terjadi setelahnya, yaitu dia pengangkatan putra mahkota Al-Mahdi dan konflik dengan Bani Alawi. Ya, pengangkatan putra mahkota Al-Mahdi dan juga konflik Abu Ja'far Al-Mansur dengan Bani Alawi. Taib wallahu taala a'lam bissawab. Dan insyaallah kita bahas di pertemuan akan datang bismillah taala. Adapun untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Naktafi lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi